Ini merupakan larva Oryctes yang biasanya dia itu berada di tempat-tempat yang tingkat kelembapan tinggi, tanahnya kelembatan tinggi, yang dikabarkan oleh yang disebabkan oleh tumpukan bahan organik seperti jangkos atau empty bunch ya. Nah, biasanya kita menemukan ini di tumpukan-tumpukan jangkos yang sudah berumur 4 bulan setelah aplikasi. Jadi kalau kita mau memeriksa larva Oryctes, mengutip larva Oryctes itu di jangkos-jangkos atau empty bunch yang sudah 4 bulan setelah aplikasi di lapangan. Itu baru terlihat Oryctesnya mudah ditemukan. Kalau kurang daripada itu, misalnya 2 bulan setelah aplikasi, ya kita belum bisa menemukan larva yang sebesar ini. Dia masih dalam bentuk telur ataupun belum ditelurin lokasinya. Jadi sulit untuk menemukannya, untuk mengutipnya. Jadi memang idealnya itu larva Oryctes itu dikutip pada tumpukan-tumpukan bahan organik itu di 4 bulan setelah aplikasi calon bahan organik ya, seperti empty bunch ini. Nih, seperti ini ya. Kalau kita lihat ini dia punya catatan ya. Ini kan catatan. Jadi kalau di sini disiasakan itu aplikasi jangkos itu diberi catatan ya, kapan dia diaplikasi. Seperti ini ada 20 jangkos, si pengaplikasinya itu namanya si Sati ya. 20 MTT jangkos yang diaplikasi, nama si Sati, tanggal 23 bulan 6 2022. Jadi seperti itu ya. Jadi ini bulan Juni, ini sekarang sudah bulan September ya, 3 bulan ini ya, 3 bulan aplikasi sudah bisa ya. 3 gitu. Jadi ini ya. Nanti itu paling lama ya, bulan April ya. Nantinya di bulan 3 atau 3 sampai 4 bulan setelah aplikasi. Setelah itu dia memang kita menemukan yang besar-besar seperti ini. Tapi biasanya semakin lama umur dia semakin besar dia punya larva, ukuran larva tersebut, dia semakin sulit ditemukan karena dia akan terus makin ke dalam tanah dia. Jadi kita nanti kalau mau nyari larva yang udah terlambat dikutip, dia semakin dalam kita harus korek tanahnya ya. Semakin dalam seperti ini ya, semakin dalam gitu ini. Gitu. Dan biasanya Oryctes itu dia ngumpul ya. Ngumpul. Kalau ukuran seperti ini masih ngumpul. Makanya kalau terlambat dicari dia makin sulit kita untuk ngutipnya. Satu, dia semakin ke dalam tanah ya, karena dia mau jadi pupa dalam. Yang kedua, dia semakin menyebar nih si larva-larva ini akan menyebar ke yang tidak ngumpul. Tapi kalau ukurannya ketemu misalnya ukuran segini itu biasanya ngumpul ya. Satu titik tempat dia awal kali si Oryctes dewasa itu menelurkan telurnya. Dan setelah netas dia nggak akan jauh-jauh dari tempat pertama kali ditelurkan. Tapi semakin lama dia akan semakin menyebar kiri dan kanan. Jadi memang harus benar-benar diperhatikan kapan waktu yang paling tepat untuk melakukan pengutipan larva. Jadi penelitian Oryctes itu yang paling efektif itu adalah pengutipan larva. Memang cukup mahal biayanya, tapi ini yang paling efektif karena langsung memutus rantai siklus hidupnya ya. Seperti ini. Nah ini cukup banyak ini ya. Banyak dan variasinya cukup, umurnya cukup banyak ya. Artinya ini tanah ini sudah terlalu sering kasih bahan organik. Nah, pengalaman saya juga pernah menemukan larva Oryctes itu di dalam tanah yang sama sekali tidak ada bahan organik. Itu apabila sudah terjadi outbreak ya, ledakan populasi larva ya, populasi Oryctes. Jadi dia di bawah tanah pun dia tetap menelurkan. Sedikit ada bahan organik, dia tetap menelurkan telurnya di situ dan tetap menetas. Cuman yang tingkat keberhasilannya lebih rendah daripada di daerah yang bahan organik tinggi begitu ya. Jadi memang harus benar-benar teliti ya. Seperti ini banyak sekali ini ya. Oke, ini kemungkinan satu atau dua indukan aja nih. Lihat ukurannya 2 jenis. Ini 2 indukan.
begitu ya. Jadi intinya dalam pengendalian larva ini, apabila kita melakukan aplikasi jangkos atau empty ban, yang kosong, dipastikan 3 bulan setelah aplikasi wajib dilakukan pengutipan larva. Ya, pasti akan temu itu nanti larva-larvanya. Oke, ya, saya pikir itu aja kita pembahasan mengenai larva Oryctes ya. Oh, itu lagi ya, di musim penghujan ya, ini kita ini 2022 ini kan musim penghujan, otomatis walaupun jangkos itu susunan satu lapis, tapi karena kondisinya selalu lembab tanahnya ya, jadi dia pun tetap berhasil ya untuk menetaskan telurnya di jangkos yang atau empty buns yang di aplikasi satu lapis atau satu layer. Jadi tetap harus hati-hati. Intinya setelah 3 bulan aplikasi, sesuai dengan tanda yang ada di sini, diperiksa semuanya. Oke. Terima kasih untuk perhatiannya.